Halo, selamat malam pemirsa. Anda menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam dan tentunya selamat berbuka puasa juga untuk Tiara. Senyumnya sudah sumringah merekah karena sudah semangat berbuka sudah habis puasa. Satu martabak soalnya. Sudah habis satu martabak, masih ada 2 potong lainnya pemirsa. Nanti akan dihabiskan oleh Tiara. Tapi kami juga akan menghadirkan sejumlah informasi lainnya tentunya untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam, termasuk pembahasan utama kami malam hari ini mengenai puluhan narapidana di lapas kelas 2B Kuta Cane Aceh yang melarikan diri pada Senin kemarin pemirsa. Dan pihak lapas ini mengakui bahwa kelebihan kapasitas ini menjadi salah satu faktor pemicunya. Lantas, apakah kemudian overkapasitas ini menjadi celah bagi narapidana untuk kabur? Bagaimana kemudian sistem pengawasan yang berjalan dan seperti apa sistem perbaikan yang harus dilakukan ke depan sehingga kasus ini tidak terus terjadi, pemirsa? Itu akan menjadi pembahasan kita di Apa Kabar Indonesia Malam hari ini bersama saya Ken Ane. Ya, dan saya Tiara Harahap. Pemirsa, selain itu warga ini juga dibuat geram dengan adanya aksi pelecehan seksual terhadap 3 orang anak di bawah umur dan juga 1 orang dewasa yang dilakukan oleh ex-Kapolres Ngada yang saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka. Dan tidak hanya itu, ex-Kapolres Ngada ini juga ditetapkan sebagai tersangka penggunaan obat terlarang. Seluruhnya akan kami hadirkan pemirsa bersama saya, Tiara Harap dan juga Ken Ane di Apa Kabar Indonesia Malam. Baik, kalau Tiara sudah punya menu berbuka puasa martabak, ini kami juga akan menghadirkan untuk Anda pemirsa. Rekomendasi untuk menu berbuka puasa lainnya bersama rekan-rekan kami di lapangan ini juga yang sudah mengkurasi selera-selera luar biasa di beberapa titik. Ada rekan kami Atika Harahap dan juga ada rekan kami nantinya yang berada di titik lain untuk bisa memberikan rekomendasi untuk Anda. Kita menuju ke Atika terlebih dahulu yang sudah berada di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Ada apa menu berbuka puasa spesial di sana, Atika? Ya, selamat malam Ken Ane, Tiara dan juga pemirsa. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat berbuka puasa untuk Tiara, Ken Ane dan juga pemirsa TV One yang berada di Jakarta dan juga sekitarnya. Saya malam hari ini akan berbuka puasa dengan menu kuliner khas dari Sunda yang otentik di rumah makan Ampera 2 Tak di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Ken dan juga Tiara, saat ini yang tergambar di layar kaca Anda ini merupakan menu yang cukup banyak disajikan oleh rumah makan Sunda khas Cianjur Ampera 2 Tak ini, dimulai dari ada perkedel jagung, kemudian ada rempeyek udang dan masih banyak lagi yang pastinya ini tadi saya tanyakan kepada para pengunjung dan pembeli apa sih sebenarnya yang mereka incar di rumah makan Ampera 2 Tak ini. Salah satunya ada ayam goreng, kemudian yang paling saya senangi di sini karena juga Tiara, di rumah makan Ampera 2 Tak ini kita sebagai pembeli bisa memilih langsung karena memang cara membelinya ini secara prasmanan. Ken dan juga Tiara, kita bisa memilih langsung sesuai selera kita, apakah kita ingin membeli ikan, ayam, pepes dan masih banyak lagi, hingga dengan tadi saya menanyakan ada berbagai sambal yang disajikan karena ciri khasnya dari Ampera 2 Tak ini, rumah makan ini adalah 2 jenis sambal, diantaranya ada sambal dadak yang mana ini secara otentik menyajikan tomat dan juga cabainya ini mentah, yang ini juga pasti rasanya cita rasanya yang khas dan juga pedas segar. Kemudian juga ada sambal terasi yang biasanya ini memang kerap kita jumpai di makanan-makanan khas Sunda. Ini di sini suasananya memang para pengunjung sedang fokus untuk berbuka puasa ya, Ken dan juga Tiara. Ada yang menggunakan petai yang khasnya Sunda. Nah, enak Pak, gimana Pak? Pak boleh sedikit nggak Pak? Biasanya di Mas, boleh dong Mas sedikit Mas. Ini biasanya di Ampera makannya milihnya apa aja nih Mas? Milihnya kalau kita biasanya ikan goreng, ikan gurame, ayam goreng, ikan goreng sama petai biasanya. Ya. Yang disenangi dari Ampera 2 Tak ini apa aja Mas? Ya tempatnya luas, terus harganya juga murah. Sambelnya enak gak? Sambelnya mantap Kak. Mantap. Selamat melanjutkan makannya, lanjut ya Mas ya. Terima kasih. Dan ini banyak sekali pemirsa, ciri khasnya lalapan juga ada. Kemudian juga ada pepes. Dan tadi saya juga sudah memesan begitu beberapa menu yang sudah saya pilih dan sudah saya incar dari tadi. Dan saya akan mengajak juga pemirsa untuk berbincang kepada pedagangnya.
apa aja sih yang Ampera 2 Tak ini yang dituju oleh para pengunjung. Mas, selamat malam. Selamat malam juga, Mas, dengan nama siapa? dengan Daman Suryaman. Mas Damang, ini Ampera 2 Tak ini sudah berdiri berapa lama nih, Mas? Oh, udah lama sih. Udah sebelum 2010, sebelum Covid tuh. Sebelum Covid. Mas, biasanya selama bulan Ramadan ada menu yang khas gak sih? Karena kan biasanya kan ada mungkin takjilnya gitu. Oh, enggak. Tapi yang di itu gurame gitu. Gurame. Ikan gurame. Terus apa lagi nih Mas menu favoritnya? Favoritnya sih enggak, tapi ini kan semuanya digoreng lagi gitu, digoreng ulang gitu. Kalau yang lain kan enggak. Itu ciri khasnya ya Mas ya? Nah, itu. Iya. Oke, siap. Mas Dadan, terima kasih ya. Itu tadi Ken Ane dan juga Tiara dari Rumah Makan Sunda Khas Cianjur Ampera 2 Tak. Sementara demikian, kembali ke studio. Baik, menarik sekali ya menu berbukanya Atika ini di Cempaka Putih. Mungkin nanti karena nggak jauh dari kantor, kan kita bisa langsung ke sana ya. Betul. Nyobain makanan Sunda begitu. Kalau tadi Atika sudah pamer berbuka puasa dengan makanan Sunda dengan berbagai macam rekomendasinya begitu. Lantas apa menu berbuka puasa di Makassar? Silakan Syamsul Ma'arif. Baik, yang bicara pemirsa, jika kita tadi melakukan puasa di sana, ajak di Makassar, saya tidak mau ketinggalan hari ini. Menurut proposal yang saya berikan kepada bicara dan pemirsa adalah palu basa. Nah, palu basa ini merupakan salah satu makanan khas Kota Makassar. Jadi akan rugi rasanya jika ke Makassar jika kita tidak mencicipi makanan khas yang satunya ini palu basa. Nah, langsung saja saya akan bawa Anda ke dapurnya. Nah, di sini palu basa ini dagingnya tentunya sudah dimasak berjam-jam ini untuk menghindari daging yang alot seperti itu, sehingga nanti jika Ken, Tiara maupun Pemirsa mencicipi palu basah, dagingnya akan sangat lembut. Nah, saya akan langsung saja pesan. Saya mau pesan daging pipi Pak ya. Pakai alas. Daging pipi pakai alas. Nah, seperti itu salah satu cara untuk memesan palu basah di tempat ini. Kita tinggal menyebutkan kira-kira daging apa atau bagian apa yang menarik atau yang ingin kita makan. Nah, tadi saya menyebutkan pakai alas. Itu artinya ini adalah telurnya. Ini yang disebut dengan alas nih, alas. Nah, ini adalah telur ayam mentah yang langsung dicampurkan ke dalam palu basah. Jangan khawatir Tiara, Ken, dan pemirsa, telur ini akan justru menambah cita rasa dari palu basah itu sendiri. Nah, saya akan menunggu pesanan saya diantar oleh masnya. Di sini aja, di sini. Nah, wah, saya pesan satu aja ya. Ini ada dua ini di depan saya ini. Saya akan makan satu aja. Nanti yang satunya sebentar. Nah, ini sudah ada di depan saya palu basahnya dengan satu piring nasi putih tentunya. Nah, ini dia. Saya akan campur terlebih dahulu. Nah, ini sambalnya. Nah, bagi Anda yang suka makanan-makanan pedas, tentu ini akan sangat menggugah selera. Kita tambahkan sambal dulu. Wah. Nah, jangan lupa jeruk nipis. Ini pelengkap makan palu basah. Itu kayaknya jika di Makassar itu kalau makan makanan berkuah tanpa jeruk nipis itu kayaknya tidak lengkap deh. Kita peras dulu. Nah, terus kemudian yang menjadi ciri khas dari palu basah ini adalah tambahan dari kelapa sangrainya. Nah, kita taburi. Nah, saya mau menunjukkan tadi sudah ada telurnya yang saya sebut tadi sebagai alas. Ini kita tinggal aduk-aduk. Nah, telurnya tentu akan matang dengan sendiri, dan tentunya ini dengan adanya telur ayam ini menambah cita rasa. Saya kalau di Makassar ini sudah berbuka puasa, saya mau mencicipinya dulu sebentar. Sangat enak, kuahnya itu sangat gurih sekali. Terus kemudian dagingnya ini karena dimasak berjam-jam, sehingga daging dari palu basah ini tentunya lembut.
Jadi kita tidak akan kesulitan untuk mengunyahnya. Nah, ini untuk satu porsinya itu seharga 27.000. Oh ya, Ken Tiara dan pemirsa, ini namanya palu basah onta karena terletak di jalan onta, bukan daging onta ya, tapi hanya karena terletak di jalan onta sehingga disebut sebagai palu basah onta. Nah, di sini juga ada ya, ini dia. Ini yang tadi saya sebut pipinya. Sangat lembut. Dagingnya itu kenyal, tidak alot karena dia dimasak berjam-jam. Dan dalam sebentar, satu lagi. Sangat gurih, Tiara dan pemirsa. Nah, kalau Makassar, Tiara, kan itu wajib berkunjung ke tempat ini dan cicipi palu basah, salah satu makanan khas dari Makassar. Itu dulu, Ken, Tiara, dan pemirsa, saya kembalikan ke Anda. Saya mau lanjutkan makan dulu. Baik, wajib dan pasti kita akan menemui Syamsul Ma'arif untuk bisa diajak mencicipi palu basah onta, meskipun bukan daging onta ya, karena cuma jalannya di jalan onta ya. Dari tadi Tiara sudah menenggak air putih saja sambil melihat Syamsul Ma'arif. Karena cuma itu yang bisa dilakukan ya Ken ya, kalau lihat Syamsul Ma'arif makan tadi. Betul, tapi kita akan memperbarui juga pemirsa berbagai informasi lainnya, termasuk informasi dari Presiden Prabowo yang meresmikan mekanisme baru penyaluran tunjangan guru langsung ke rekening masing-masing. Ya, Presiden berharap tidak ada lagi budaya untuk memperlambat pekerjaan yang seharusnya bisa cepat. Para guru di seluruh pelosok tanah air, baik guru, aparatur sipil negara maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK, sepertinya tersenyum bahagia hari ini. Bagaimana tidak, Presiden Prabowo Subianto hari ini meresmikan mekanisme baru penyaluran tunjangan bagi para pendidikan anak bangsa di Plaza Insan Berprestasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Presiden menegaskan jika sistem baru ini merupakan upaya pemerintah untuk menghilangkan budaya birokrasi yang menyulitkan. Saya menyambut baik inisiatif, upaya peluncuran, upaya mekanisme baru dengan mengirim tunjangan guru ASN daerah langsung ke rekening guru. Inilah upaya untuk mengurangi tidak efisiensi. Lama-lama untuk apa? Ditahan itu untuk apa? Iya kan? Ya. Kita harus hilangkan budaya-budaya yang tidak benar itu. Kalau bisa dibikin lama, kenapa harus dibikin pendek? Iya kan? Kalau bisa susah, kenapa dibikin gampang? Budaya ini yang harus kita kikis. Ya pemirsa, langsung saja kita akan melihat bagaimana kemudian pernyataan atau konferensi pers yang akan disampaikan oleh Basuki Cahayapurnama. Nah, kalau Bapak pengen periksa ini, ya Bapak periksa aja rapat tanggal berapa, hari apa, tentang apa. Jadi nggak mungkin semua kan bingung dia gitu periksa kan. Jadi saya bilang Bapak mau apa ya saya kasih tahu. Tadi Lokchan Widowo itu ya Pak? Ya, saya kasih tahu tentang apa, kita punya pengarahan apa, itu ada di mana. Kalau soal nanti kenapa nggak dikerjakan, ya kita ada teguran, ada apa, Bapak tanya sama direksi lah. Gitu ya. Nggak ada. Kan Pak juga sempat pengen semua broker-broker itu yang kick apa semuanya ya. Itu biar. Makanya saya dari dulu ngotot bikin RKPP kan. Semua ada supply hair stock tapi bukan satu pemenang. Kita pengen pakai standar e-katalog supaya tinggal beli sehingga stok ketahanan energi Indonesia bisa mungkin 6 bulan sampai setahun. Kalau kita yang lakukan bisa 50 miliar. Ya orang stok, kita langsung beli. Jangan udah stok, kan pada kejadian misalnya gitu kan. Harga minyak lagi dia rugi, dia nggak mau kirim. Kelabakan kita. Padahal pemenang tender. Makanya saya pengen siapapun mau bisnis minyak di Indonesia, kita punya tanah luas, Anda bangun tangki atau kami bangun tangki, Anda titip, boleh diekspor kembali, nggak kena pajak. Menteri Keuangan sudah pernah setuju, lalu kami akan beli tanpa tender, tapi tendernya aja di RKPP di katalog itu sih. Dilakukan cuma saya keliru.
ada perkeliruan di Pulau Nipah ada apa. Nanti kamu tanya penyidik ya. Baik, itulah tadi pemirsa pernyataan yang disampaikan oleh Basuki Cahayapurnama yang hari ini memenuhi panggilan dari Kejaksaan Agung tentunya dalam kasus korupsi yang terjadi di Pertamina Patra Niaga. Pemirsa, usai jeda tentunya Apa Kabar Indonesia Malam masih akan menemani Anda. Kami akan hadirkan pembahasan mengenai 52 narapidana yang melarikan diri dari Lapas Kelas 2B Kuta Cane Aceh Tenggara pada Senin petang 10 Maret 2025 di mana insiden ini terjadi menjelang waktu berbuka puasa dan saat para napi menjebol 3 lapis pintu pengaman dan juga melarikan diri, serta mayoritas dari mereka ini merupakan terpidana kasus narkotika. Kami akan hadirkan pembahasannya untuk Anda pemirsa usai jeda di Apa Kabar Indonesia Malam. Orang lari dari lapas. Orang kabur dari lapas. Orang lari dari lapas. Sebanyak 52 narapidana melarikan diri dari Lapas Kelas 2B Kuta Cane Aceh Tenggara pada Senin petang 10 Maret 2025. Insiden terjadi menjelang waktu berbuka puasa saat para napi menjebol 3 lapis pintu pengaman dan melarikan diri. Mayoritas dari mereka merupakan terpidana kasus narkotika. Pihak lapas mengakui bahwa kelebihan kapasitas menjadi salah satu faktor pemicu. Saat kejadian, jumlah warga binaan mencapai 368 orang, jauh melebihi daya tampung ideal. Kasus kaburnya napi dari lembaga pemasyarakatan bukanlah hal baru di Indonesia. Insiden serupa terjadi pada 12 November 2024 ketika 7 napi kasus narkoba melarikan diri dari Lapas Salemba, Jakarta Pusat. Mengapa masalah over kapasitas masih menjadi celah bagi para napi untuk kabur? Sejauh mana sistem pengawasan berjalan? Apa yang harus dibenahi agar peristiwa serupa tak terus terulang? Ya, overkapasitas ini dinyatakan oleh pihak Lapas Kuta Cane Aceh menjadi salah satu faktor yang kemudian menyebabkan puluhan narapidana kabur dari lapas. Lalu mengapa overkapasitas ini nampaknya menjadi celah bagi narapidana kemudian bisa lolos dari lapas? Pemirsa, apa sebetulnya yang terjadi? Bagaimana sistem pengawasan yang berjalan? Itu yang akan menjadi pembahasan kita malam hari ini di Apa Kabar Indonesia Malam bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung tentunya malam hari ini. Ada Pak Sugiat Santoso dari Komisi 3 DPR RI. Selamat malam Pak Sugiat. Selamat malam Sehat para ya, Pak? pemirsa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga bergabung bersama kita tentunya ada Mbak Hanifah Hasna, kriminolog kita. Mbak Iva, apa kabar? Sehat Mbak Iva? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan juga bergabung bersama kita melalui sambungan Zoom ada Pak Ian Rusmanto, Kakanwil di Jenpas Aceh. Assalamualaikum, selamat malam Pak Ian. Waalaikumsalam, selamat malam. Ya. Oke. Pak Ian, kita ingin tahu terlebih dahulu update-nya per hari ini seperti apa Pak? Sudah ada berapa banyak narapidana yang kemudian kembali ke lapas? Dari jumlah narapidana yang kabur yang melarikan diri itu 52 orang. Hari ini tadi sudah 36 orang yang kembali ke lapas. 17 diantaranya dititipkan di Polres, kemudian yang 19 ada di lapas, sudah kembali ke lapas. Dan sebagian besar itu yang di lapas itu adalah karena memang menyerahkan diri. Jadi ada beberapa yang diantar keluarga dan kemudian juga ada yang diantar polisi karena mungkin khawatir dengan keamanannya. Dan kenapa mereka bisa kembali? Salah satunya juga memang sudah ada komunikasi antara kami dari jajaran Direktorat Pemasyarakatan dengan pemerintah daerah, terutama Polres yang luar biasa sangat mensupport dalam hal ini mencari warga binaan yang melarikan diri. Kemudian
pada hari pertama hanya beberapa orang, sampai tadi sudah 36 orang yang kembali, dan tentunya kita juga masih berharap supaya mereka yang belum kembali agar segera kembali ke lapas untuk melaksanakan, meneruskan tanggung jawabnya. Oke. Baik, Pak Yan, selain bisa berharap menunggu para narapidana ini menyerahkan diri, lalu apa upaya juga yang dilakukan oleh pihak lapas untuk mencari mereka yang kemudian belum juga kembali ke lapas ini, Pak? Ya, kebetulan kemarin kami mendampingi Pak Direktur Jenderal Pemasyarakatan bersama dengan Bupati Aceh Tenggara, disertai ada juga waktu itu kemarin anggota Komisi 13 juga hadir. Kemudian juga lengkap anggota Forkopimda Aceh Tenggara kemarin berkumpul bersama di Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tenggara. Kebetulan kemarin sempat Pak Bupati mengumpulkan sejumlah kepala desa yang ada di Kabupaten Aceh Tenggara dengan Pak Kapolsek dan Ramil yang ada di Aceh Tenggara. Disampaikan oleh Pak Direktur Jenderal agar masyarakat bisa membantu proses pengembalian warga binaan yang melarikan diri yang sampai saat ini belum kembali. Nah, sampai dengan hari ini kemarin terhitung setelah pertemuan itu, artinya sudah ada 12 orang yang kembali setelah ada himbauan itu. Dan ditegaskan juga agar mereka tidak khawatir menyerahkan diri, Pak Direktur Jenderal memberikan jaminan bahwa ketika mereka kooperatif, mereka akan tidak diberikan sanksi, terutama yang kooperatif. Oke, baik Pak Yan. Pak Sugiat, itu laporan terkini ya dari pihak Lapas Kutacane Aceh mengenai apa yang terjadi di sana. Tapi bagaimana kemudian DPR juga merespon mengenai hal ini? Karena catatannya tidak hanya kali ini terjadi dan tidak hanya di Kutacane, Pak Sugiat, di beberapa titik juga sempat terjadi hal ini. Ya, yang pertama kami Komisi 13 DPR RI ya prihatinlah terkait dengan kaburnya sekitar 52 warga binaan di Lapas kelas 2B di Kabupaten Aceh Tenggara di Kutacane. Peristiwa itu kan tanggal 10 sore ya Mbak ya? Ya, menjelang berbuka. Menjelang berbuka, ketika kita mendapat informasi tersebut, kita langsung berkoordinasi dengan Bapak Menteri, Pak Agus Andrianto dan seluruh jajaran. Malamnya kita, pasca berbuka, kita ketemu secara informal dan besoknya kita sepakati bahwa Kementerian Imigrasi bersama dengan Komisi 13 DPR RI akan turun tanggal 11-nya. Kita turun dari Kementerian Imigrasi itu adalah Pak Dirjen, Pak Masudi, dari Komisi 13 ada Bang Jamal, ada dari PDIP, ada Bang Ibrahim dari Demokrat. Kita bisa per hari ini kita sudah dapat informasi, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kanwil bahwa dari 52 yang kabur, 36. Alhamdulillah 36 yang sudah kembali secara sukarela, ada 16 lagi yang sedang dalam proses pencarian. Dari investigasi kita dapat melihat fakta bahwa Lapas kelas 2 Kutacane itu sebetulnya kapasitasnya 80-an, Mbak. Tapi warga binaan pada saat peristiwa itu terjadi itu sudah sekitar 360-an. Jadi over kapasitinya sekitar 300 orang. Belum lagi misalnya pada saat peristiwa itu terjadi, petugas keamanan yang bertugas hanya 6 orang. Memang over capacity, over crowded sangat besar terjadi di situ. Jika dibandingkan dengan yang jaga, artinya tidak proporsi jumlahnya, Pak Sugiat. Kalau rasio penjagaan di lapas dan rutan itu yang normalnya itu satu petugas lapas itu 15 atau 20 warga binaan. Ini kan udah sampai satu warga lapas, satu petugas keamanan sampai 50 warga binaan. Saya pikir itu sudah sangat tidak sehat untuk kinerja petugas lapas. Alhamdulillah tugas cepat dari Kementerian IMIPAS ketika kemarin turun berdasarkan laporan dari kawan-kawan Komisi 13 yang juga hadir di Kutacane. Pertama bahwa sudah ada koordinasi dengan pimpinan TNI Polri di sana. Bagaimana yang 52 ini bisa secepatnya kembali, tinggal 16. Begitu juga sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat, Pak Bupati, sudah mengumpulkan seluruh, bukan sebagian, seluruh kepala desa se-Kabupaten Aceh Tenggara untuk mengingatkan warganya yang bagian dari warga binaan yang lari supaya bisa menyerahkan diri kembali. Dan alhamdulillah juga kita dapat informasi untuk kedepannya dari pemerintah daerah Aceh Tenggara sudah menghibahkan 4 hektar lebih untuk
bisa digunakan sebagai pembangunan lapas baru. Baik Pak Sugiat, itu temuan paling tidak salah satu temuan yang kemudian didapati oleh Komisi 13 DPR bersama dengan kementerian ya yang sudah coba mengecek di lapangan. Kita juga ingin tahu kemudian langkah ke depan seperti apa, termasuk juga Mbak Iva mungkin sedikit melihat dan mengupas apa yang terjadi di Kutacane Aceh ini Mbak Iva. Apakah kemudian setiap kasus yang mendapatkan sanksi penjara kemudian menyebabkan over capacity dan seperti inikah dampak yang terjadi? Ya. Karena sebetulnya ketika seseorang itu sudah masuk lapas, bahaya terhadap dirinya sendiri itu kan sangat-sangat besar, terutama masalah dengan mental gitu ya. Karena pemenuhan kebutuhan psikologisnya kan mungkin kurang ya, karena dengan banyaknya orang mereka tidak bisa menyampaikan apa yang diharapkan. Terus mendapatkan tekanan itu kan bisa jadi dari petugas lapas itu maupun dari orang-orang yang mungkin sudah senior. Ini kan sudah menjadi rahasia umum. Lalu bagaimana pemenuhan kebutuhan emosional dengan keluarga, dengan istri, dengan anak. Kalau ini juga tidak bisa dipenuhi, artinya ketenangan, terus harapan hidup itu kan nggak ada. Akhirnya ada yang perasaan-perasaan yang dia itu merasa tidak berharga, tidak berguna, dan ini menumpuk terus. Nah ketika ini dalam kondisi yang sangat-sangat tinggi, dia menjadi seseorang yang impulsif dan tidak memikirkan apa yang akan terjadi ketika dia mengambil langkah yaitu keluar dari penjara dengan cara kabur. Gitu. Sehingga kondisi-kondisi inilah yang membuat mereka menjadi tidak berpikir apa yang akan terjadi. Dia tidak mampu mengelola pikirnya lagi bagaimana cara mencari solusi dari kebutuhan-kebutuhan pribadi yang jadi mungkin akumulasi dari itu semua yang kemudian menyebabkan mereka sampai bisa akhirnya mengambil langkah. Apalagi kalau yang sudah mendapatkan vonis lama, dia kan berharap tetap bisa jadi kepala keluarga, dia tetap menjadi seorang ayah. Ini kan tidak bisa terpenuhi dan tidak terpenuhi juga di situ mungkin ada bilik asmara atau yang lain yang membuat mereka menjadi lebih normal secara hak hidup pribadi. Ini yang membuat mereka menjadi semakin tinggi tingkat agresivitasnya. Ditambah lagi satu lagi, kelompok. Kelompok orang-orang di situ yang merasa bahwa lari itu adalah salah satu cara. Jadi peer pressure kalau di anak-anak ya, tapi ini kan pressure dari komunitas. Bahwa kita akan lari bersama-sama begitu. Nah ini kan tidak dipikirkan lebih lanjut sehingga dia mengambil langkah itu. Baik, kita nanti akan kupas lebih lengkap lagi Pak Sugiat dan juga Mbak Iva, termasuk kita juga ingin tahu Pak Yan bagaimana kemudian sistem pengawasan yang berjalan di Lapas Kutacane Aceh, tapi sesaat lagi pemirsa kami akan kembali hadir untuk Anda. Ya, over kapasitas lapas ini bak bom waktu pemirsa, dan inilah kemudian yang terjadi di Lapas Kelas 2B Kutacane Aceh. Kita ingin tahu sebetulnya bagaimana Pak Yan sistem pengawasan yang berlangsung di sana, tapi dijawabnya ditahan dulu Pak Yan karena sebelumnya pemirsa kami ingin mengajak Anda untuk melihat laporan dari rekan kami Wanasari langsung dari Lapas Kutacane Aceh berikut ini. Saya akan menceritakan bagaimana kronologi sekitar 50-an warga binaan berhasil melarikan diri. Jadi di lapas ini ada 3 pintu gerbang. Ini adalah pintu gerbang ketiga. Informasinya ada sebelumnya ada puluhan warga binaan yang berhasil menjebol gerbang ini. Selanjutnya, setelah berhasil membobol gerbang ketiga, ini adalah gerbang kedua. Nah, ini adalah gerbang kedua. Kemudian di sini warga binaan membobol atap plafon salah satu ruangan, persisnya di ruangan ini. Kemudian timbul kepanikan petugas yang kemudian membuka gerbang utama. Nah, karena paniknya petugas mencoba mengejar warga binaan yang kabur, petugas lupa menutup kembali pintu ini karena siogianya pintu ini harus dikunci dari dalam. Jadi tidak bisa dikunci dari luar. Alhasil banyak warga binaan yang juga keluar dari gerbang utama ini.
Ya pemirsa, itulah kira-kira laporan dan juga gambaran yang bisa kita dapatkan bagaimana kondisinya di lapas kelas 2B Kutacane Aceh dari rekan kami Wanasari. Pak Yan, kalau gambarannya seperti tadi yang sudah kita saksikan di layar, kita ingin tahu lebih detail lagi Pak, sistem pengawasan yang berlangsung atau terjadi di lapas Kutacane Aceh ini seperti apa sebetulnya yang selama ini berlangsung? Ya, ketika kita bicara sistem pengawasan dengan kondisi yang ada di lapas Kutacane memang jauh dari ideal. Karena idealnya semua pos-pos itu terisi oleh personil. Nah, karena keterbatasan personil sehingga hanya di pos-pos tertentu saja. Misalnya ada pos atas ada 4, itu kosong. Karena apa? Memang tidak ada personil yang kurang. Kemudian maka hanya diisi di pos-pos di pos pertama itu pintu gerbang, kemudian pintu P2U dan komandan jaga serta yang di dalam blok. Padahal mestinya itu ada beberapa pos yang harus diisi. Karena keterbatasan jadi mau tidak mau kita hanya mengandalkan pendekatan personalnya selama ini. Oke, Pak Ian, dengan kondisi yang tidak ideal ini, apakah sudah pernah melaporkan mengenai keterbatasan ini yang seharusnya sudah bisa cepat diakomodir karena kemudian menyangkut bagaimana keamanan yang terjadi di lapas? Ya, kalau laporan tentunya ada. Masalahnya kan terkait kita bicara masalah rekrutmen itu kan menjadi masalah nasional. Jadi tidak bisa serta-merta kita butuh langsung dipenuhi. Seperti itu. Oke, meskipun ada kemudian sekolah-sekolah lapas yang informasinya juga sudah disiapkan Pak, apakah juga tidak ada respon kemudian penyediaan human resource gitu, sumber daya manusia untuk bisa menambah bagaimana jumlah pengamanan di lapas Kutacane? Iya, untuk akademi ilmu masyarakat itu kan hanya 300 orang sekarang. Ini baru-baru sekarang, yang zaman sebelumnya hanya 60 orang. Itu tentunya masih jauh dari kebutuhan. Jadi apalagi sekarang jumlah lapas rutan di Indonesia ketika dikaitkan dengan kebutuhan personil itu masih sangat jauh, terutama di wilayah Aceh sendiri lah. Rata-rata di Aceh itu lapas rutan itu hampir jauh dari ideal. Namun kebetulan yang menguntungkan di sini rata-rata itu seperti Kutacane sebenarnya ada hubungan emosional antara petugas dengan warganya karena apa? Sama-sama orang lokal. Jadi ada kekuatan di situ, maka sebenarnya kejadian lari kemarin memang hanya 1 orang pemicunya. Maka bisa dilihat di video-video itu. Ya. Kalau memang niat lari, pasti sudah menggunakan pakaian yang benar. Paling tidak telanjang seperti itu kan, udah kondisi pakai celana pendek, bahkan ada yang baju itu kan memang spontan. Oke. Spontan. Kondisi karena ada peluang dia ikut, dia tidak ada niat sebenarnya. Dengan hubungan dengan petugas pun sangat baik mereka. Nah, karena itulah sebenarnya menjadi kekuatan kita. Selain kita juga selama ini berkoordinasi dengan Polres, dengan Kodim, melakukan penebalan keamanan, itu sudah kita lakukan. Namun lagi-lagi bahwa ketika kita bicara sistem itu memang masih jauh dari ideal karena keterbatasan personil itu. Oke, Pak Ian, di layar tadi kita juga bisa menyaksikan bagaimana kondisi dari kamar mungkin ya para narapidana. Nah, kita juga ingin tahu bagaimana respon dari Pak Ian mungkin dari lapas Kutacane Aceh mengenai bagaimana pemenuhan kebutuhan dasar bagi narapidana ini, Pak. Ini juga yang sempat menjadi isu. Ya, kemarin yang sempat diisukan kebutuhan dasar, masalah makan sebenarnya tidak ada masalah, itu hanya bagian aja. Salah satu yang memprovokasi itu namanya Alimsah, alias molor, Alimsah alias molor. Itu justru dia itu sebenarnya seorang residivis. Di masa lalu dia mendapatkan kepercayaan dari kepala keamanan yang masa-masa lalu. Nah, kebetulan mungkin di zaman-zaman dulu itu sebelum yang sekarang itu dia punya privilege sampai segala macam. Nah sekarang dengan adanya penertiban itu dia mungkin terganggu, kemudian akhirnya memprovokasi dengan yang lain, mencari-cari masalah, bahkan sampai mengeluarkan isu-isu terkait dengan keterbatasan kebutuhan dasar, kemudian
mulai bilik asmara itu dihimpus-himpuskan semuanya. Oke. Padahal tidak ada. Oke, baik Pak Yan atas respon dan juga penjelasannya. Pak Sugiat, lalu temuan seperti apa lagi yang didapati oleh DPR mengenai kondisi lapas kita di Indonesia? Semuanya sudah kebanyakan over kapasitas Pak, termasuk juga tadi sistem pengawasan pengennya ideal, tapi tidak ada sumber dayanya. Ya, sebelumnya saya sepakat dengan apa yang dikatakan Pak Kanwil tadi bahwa peristiwa kaburnya warga binaan di Kutacani ini murni sporadis, spontanitas. Sangat berbeda jauh misalnya dengan kasus kaburnya warga binaan yang kemarin di Salemba misalnya. Di Salemba itu kan secara sistemik memang mau kabur sendiri, misalnya jeruji saluran air itu bisa dipotong oleh mereka secara bertahap, itu memang ada perencanaan. Tapi kalau yang terjadi di Kutacani itu kan kita lihat ya nggak pakai kaos misalnya. Ya karena memang melihat situasinya, peristiwanya kan mau menjelang berbuka puasa. Ada 360-an orang numpuk di satu tempat yang sesungguhnya kapasitasnya cuma 80-an orang. Terus ya biasalah secara psikologis orang mau buka puasa ini kan emosinya kadang-kadang nggak sabaran. Terus ada pula yang memprovokasi. Makanya kalau kita dapat data investigasi, itu rata-rata sebagian besar ketika Pak Masudi sebagai Dirjen Pas berkoordinasi dengan kepala desa, rata-rata menyerahkan diri balik, Mbak. Karena memang nggak ada niat kabur, tapi memang situasinya yang membuat mereka terprovokasi untuk itu. Dan memang berdasarkan temuan dari Komisi 13, setiap turun kunjungan ke daerah-daerah, kita selalu singgah ke rutan dan lapas, memang 80% sampai 90% semuanya sudah over. Situasi lapas kita over capacity, over crowded. Misalnya terkait dengan bangunan yang sudah puluhan tahun, yang sudah tidak layak lagi, ada misalnya atapnya bocor, tempat tidurnya mungkin sudah tidak sesuai lagi dengan kapasitas yang ada kan. Terus jumlahnya juga sangat besar, maka perlu pembinaan, perlu renovasi yang sangat besar-besaran. Nah, alhamdulillah di periode pertama di awal-awal pertama pemerintahan Pak Prabowo Subianto, Pak Presiden mengambil sebuah kebijakan yang sangat bagus dan itu bisa merubah secara signifikan bagaimana kondisi pembinaan kita di lapas. Ada kemarin kalau publik masih ingat, ada rencana Pak Prabowo memberikan amnesti massal sekitar 44.000 warga binaan. Basisnya adalah kemanusiaan, demokratisasi dan untuk rekonsiliasi. Kalau yang terjadi di Kutacani itu kan sesungguhnya sudah tidak manusiawi lagi, misalnya dengan kapasitas seperti itu numpuk orang kan. Belum lagi misalnya kalau kita verifikasi ada warga binaan yang sudah 60-70 tahun sakit menaun masih tetap ditahan. Itu keinginan Pak Prabowo itu supaya diberi amnesti. Dan Kementerian Imigrasi berkoordinasi dengan Kementerian Hukum sudah melakukan proses ini. Ada kemarin data yang sudah nyampe ke kami, 19.000 warga binaan sedang on proses untuk diberikan amnesti massal. Oke, Pak Sugiat, nih kita mungkin sambil lihat gambar, ini kemudian menggambarkan tadi bagaimana spontan ya Pak, melarikan diri yang dilakukan oleh para narapidana di Kutacani Aceh. Nah tapi Pak Sugiat, kalau membahas mengenai amnesti kemudian yang dipilih oleh Presiden untuk bisa menjadi solusi ya dari overkapasitas di lapas. Tapi kita juga perlu tahu Pak, bagaimana juga upaya yang dilakukan untuk bisa menjawab kebutuhan di lapas seperti yang tadi disampaikan Pak Yan. Ini nampaknya sekolah lapas belum cukup bisa menjawab apa yang menjadi kebutuhan gitu. Padahal sudah ada laporan kemudian disampaikan. Ya, yang pertama sekali lagi tahapan bagaimana kita melakukan perbaikan pembinaan di rutan dan lapas kita bisa mengambil dampak yang sangat positif dari kebijakan Pak Presiden. Yang kedua, itu 44.000 yang akan berkurang nanti, Mbak. Yang kedua, pelaksanaan hasil revisi Undang-Undang KUHP yang akan dilaksanakan tahun 2026 itu dinyatakan bahwa warga binaan yang kena kasus narkoba, pemakai dan bisa dipastikan bukan bandar, itu tidak ditahan lagi, tapi hanya diwajibkan untuk rehabilitasi. Kalau itu dilaksanakan, saya pikir itu juga akan mengurangi jumlah warga binaan sangat signifikan. Karena memang kalau kita investigasi di seluruh lapas dan rutan di Indonesia, itu mayoritas warga binaan itu kasusnya narkoba. Itu tahap yang kedua. Yang ketiga, terkait dengan perbaikan sarana dan prasarana rutan dan lapas kita. Memang kalau untuk anggaran tahun 2024 masih terbentur dari efisiensi anggaran. Tapi kita kemarin sudah rapat bahwa Komisi 13 akan semaksimal mungkin memperjuangkan optimalisasi dana anggaran khususnya untuk lapas. Bagaimana lapas-lapas yang sudah sangat tidak memungkinkan lagi untuk jadi tempat warga binaan itu bisa direnovasi atau bila perlu dibangun baru. Alhamdulillah
dari hasil komunikasi lobby dari Pak Agus Andrianto sebagai Menteri MIPAS ke beberapa kepala daerah. Ini banyak kepala daerah yang sudah menghibahkan lahan, Mbak. Di Sumatera Utara saja ada Langkat, ada Labuan Batu Utara, ada Asahan, itu menghibahkan lahan sekitar 5 sampai 10 hektar yang digunakan untuk membangun lapas. Nah, terkait dengan SDM, ya memang betul kalau diserahkan kepada pembinaan di Poltekkip, itu Poltekkip seperti yang dikatakan oleh Pak Kanwil tadi, per tahun hanya sekitar 300. Sementara lapas kita 560-an lapas. Jadi masih sangat jauh sekali dari kebutuhan lapas dan rutan kita terkait dengan sumber daya manusia. Baik, Pak Sugiat, itu laporannya untuk kemudian bisa memperbaiki sarana, prasarana, dan juga sistem pengawasan di lapas. Mbak Iva, kemudian bagaimana skema sanksi yang bisa diberikan oleh narapidana? Mungkinkah ada skema lain yang bisa digunakan selain penjara, Mbak? Yang tentunya juga bisa memberikan efek jera, termasuk merespon tadi mengenai kebutuhan dasar, Mbak, isu-isu kebutuhan dasar yang tadi juga sudah disampaikan Pak Ian. Kalau kita bisa mengadaptasi dari negara lain, mungkin ya kita bisa melihat di Belanda itu sampai kekurangan narapidana gitu ya. Karena ada beberapa kasus yang tentunya kasus-kasus ringan itu sanksinya adalah sanksi untuk masyarakat, untuk sosial, bekerja secara sosial. Nah, itu ternyata secara signifikan itu mengurangi jumlah narapidana. Nah, mungkin itu bisa aplikasikan di sini. Hanya saja orang di Indonesia, masyarakat di Indonesia itu kan labelingnya cukup tinggi ya, gitu ya. Bahkan labeling itu sebetulnya adalah kejahatan itu sendiri gitu ya. Ketika kita melabel seseorang bahwa dia itu penjahat, ya dia akan melakukan kejahatan berulang sehingga kriminal karir dan karir kriminal itu akan terus berlangsung sehingga akan tetap banyak gitu. Jadi kalau edukasi kan berarti kan edukasi ke masyarakat juga bahwa ini adalah orang-orang yang kebetulan melakukan kesalahan dan harus diterima, harus melakukan kerja sosial karena ini adalah salah satu hukuman yang paling manusiawi karena harus terintegrasi dengan kehidupan nyata kan. Karena ketika mereka masuk ke lapas itu sebetulnya kan mereka tidak, maaf ya, jadi tidak berguna kan karena tidak melakukan apapun. Tapi ketika mereka mendapatkan hukuman dari hukuman sosial tadi itu, mereka masih bisa hidup normal. Mereka masih bisa dimaksimalkanlah usianya gitu. Mungkin itu salah satu yang bisa tapi butuh kemudian support dari lingkungan sekitar juga. Support itu siap nggak kita gitu ya, masyarakat mau nggak mau dan memberikan labeling itu tadi, karena labeling adalah kejahatan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Hanifah Hasna, terima kasih Pak Sugiat, Pak Ian, juga terima kasih malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Tentu kita ikut terus memantau bagaimana proses dan upaya yang dilakukan secara maksimal sehingga bisa terus memantau pergerakan dari para narapidana yang kita masih tunggu untuk bisa kembali ke lapas dan juga tentunya perbaikan untuk sistem pengawasan ke depan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, dan usai jeda pemirsa kami masih akan kembali hadir untuk Anda dengan pembahasan yang lainnya. Sesaat lagi kami akan kembali bersama dengan rekan kami Tiara Harahap. Ada kembali di Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa. Ini informasi selanjutnya, ini berkaitan dengan mantan Kapolres Ngada pemirsa, AKBP Fajar Widyadharma Lukman yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka pencabulan anak. Petugas kepolisian pun langsung menahan tersangka di Rutan Barreskrim Polri pada hari ini. Ya, setelah proses penyidikan di Polres NTT, tersangka pencabulan AKBP Fajar Widyadharma Lukman diserahkan ke Barreskrim Polri. Dalam konferensi pers di Mabes Polri, Kamis sore tersangka juga dihadirkan dan sudah mengenakan baju tahanan berwarna oranye serta penutup mulut. Dalam keterangan pers, hasil penyelidikan polisi di sebuah hotel di Kupang, Nusa Tenggara Timur, polisi menemukan barang bukti berupa pakaian anak bercorang love pink dan sejumlah video porno. Tidak hanya itu pemirsa, hasil tes urin tersangka ini dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba jenis amfetamin dan metavitamin. Kategori pelanggaran yang dilakukan tersangka termasuk kategori berat. Tersangka akan dijerat pasal berlapis pemirsa tentang kekerasan seksual dan penyalahgunaan wewenang dan jabatan dengan masa kurungan maksimal 15 tahun dengan denda 1 miliar rupiah serta pemberhentian. Yang kami sampaikan pertama adalah pada proses kode etik profesi Polri. Divpropam Polri telah melakukan langkah-langkah dan hasil daripada laporan kegiatan pemeriksaan pelanggaran kode etik
yang dilakukan oleh terduga pelanggar atas nama AKBP FWLS Jabatan Pamenian Mapolri ex Kapolres Ngada Polda NTT, di mana ada hasilnya yaitu wujud perbuatan dugaan pelanggaran KIPP yang dilakukan oleh FWLS Jabatan Pamenian Mapolri ex Kapolres Ngada Polda NTT dengan wujud perbuatan melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dan persetubuhan atau perjinaan tanpa ikatan pernikahan yang sah, konsumsi narkoba, serta merekam, menyimpan, memposting, dan menyebarluaskan video pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Terkait dengan peristiwa yang terjadi di Polda NTT, yaitu adanya satu peristiwa kekerasan seksual terhadap anak yang ditangani di Polda NTT. Adapun rangkaian yang bisa kami sampaikan, yang pertama, adanya informasi yang kami terima dari Divisi Hubinter pada tanggal 22 Januari 2025 yang diteruskan ke Polda NTT dan dilakukan penyelidikan dugaan kasus asusila seksual tersebut. Kemudian selanjutnya pada tanggal 23 Januari 2025, Polda NTT melakukan rangkaian penyelidikan ke Hotel Kristal Kupang dengan menggali informasi dari beberapa staf Hotel Kristal serta pengecekan terhadap data hotel yang tertanggal 11 Juni 2024. Adapun beberapa alat bukti yang kami dapat dari saksi-saksi ada 9 orang, kemudian petunjuk dari CCTV dan dari dokumen registrasi di resepsionis, kemudian barang bukti berupa satu baju dress anak bermotif love pink dan alat bukti surat berupa visum serta CD atau compact disc yang berisikan video seksual sebanyak 8 video. Ya, kita akan langsung update informasinya pemirsa bersama dengan reporter kami Haidar Faisal yang saat ini berada di Bareskrim Polri. Selamat malam Faisal, seperti apa informasi terbaru dari konferensi pers yang tadi sudah diberikan oleh pihak kepolisian mengenai penetapan tersangka dari ex Kapolres yang saat ini terlibat dalam kasus pelecehan seksual? Baik, Tiara dan juga pemirsa, terkait dengan perkembangan kasus asusila yang diduga dilakukan oleh mantan Kapolres Ngada, Nusa Tenggara Timur. Memang tadi pihak kepolisian Republik Indonesia melalui divisi Humas Polri-nya ini menggelar konferensi pers, di mana di konferensi pers sendiri dipimpin langsung oleh Kepala Biro Hubungan Penerangan Masyarakat Brigjen Pol Truno Yudo bersama dengan jajaran lainnya, seperti tadi ada pihak dari Div Propam, ada juga dari Dirtipidum Polda NTT, ada juga dari Ditsiber, serta juga sejumlah pihak eksternal lainnya seperti Kompolnas, lalu juga ada dari pihak perwakilan Kementerian Sosial dan juga KPAI tentunya. Dan tadi memang di dalam konferensi pers seperti yang disampaikan di paket berita sebelumnya bahwa tersangka dihadirkan secara langsung. AKBP Fajar tadi hadir di hadapan media dengan mengenakan baju tahanan berwarna oranye. Dan memang setelah dilakukan pemeriksaan oleh Div Propam Polri, dinyatakan bahwa perkara ini naik dari tahapan penyelidikan menjadi penyidikan, dan juga AKBP Fajar pada akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan saat ini sudah ditahan di rutan Bareskrim Mabes Polri. Nah, Tiara dan juga pemirsa, terkait dengan progres penyidikan sendiri tadi disampaikan juga oleh Brigjen Pol Truno Yudo dalam konferensi persnya bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan juga 16 orang saksi, ditemukan fakta baru bahwa ternyata korban yang menjadi korban dari AKBP Fajar ini, mantan Kapolres ini, menjadi 4 orang. Diantaranya ialah
3 anak di bawah umur, yakni umur 6 tahun, 13 tahun, dan 16 tahun, serta 1 dewasa. Saat ini tentu Polri mengatakan bahwa akan terus bekerja secara profesional dan juga transparan dalam menangani kasus ini, serta memastikan bahwa seluruh proses hukum berjalan sesuai aturan. Untuk sementara demikian, Tiara, kembali ke studio. Baik, Haidar Fasyal melaporkan langsung dari Barreskrim Polri. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Ya, berkaitan dengan hal ini pemirsa, kami akan langsung membahasnya bersama dengan kriminolog Mbak Hanifah Hasnah. Mbak Hanifah, terima kasih ya masih standby di Apa Kabar Indonesia Malam bersama kami. Iya, Mbak Tiara. Baik, ini kita berbicara mengenai kasus yang sangat keji begitu ya, bahkan menyeret seorang penegak hukum yang seharusnya bisa menyelesaikan permasalahan hukum ini justru terlibat di dalamnya. Kalau dari kacamata kriminolog, apa yang sebenarnya terjadi? Ini miris banget ya, kalau sudah seperti ini kan berarti kepercayaan masyarakat akan semakin kurang gitu ya. Ini adalah salah satu resiko. Yang pertama adalah yang dilakukan adalah penyalahgunaan kekuasaan. Di mana seorang yang berkuasa dan dipercaya dia bisa menegakkan hukum, dia justru bisa melakukan kejahatan dan yang mirisnya lagi kepada anak-anak. Kemudian kepercayaan publik tadi menjadi menurun dan sebetulnya resiko yang paling berat adalah selama ini ketika dia menjabat dan dia mengkonsumsi narkoba, apa yang ada di kepalanya? Bagaimana dengan kebijakan-kebijakan yang keluar dari mulutnya itu ya, atau dari kepalanya? Ketika seseorang pejabat atau seorang pimpinan itu mengkonsumsi narkoba itu sendiri. Jadi ini adalah salah satu kejahatan yang luar biasa menurut saya, karena yang melakukan adalah orang yang seharusnya melindungi kita semua. Kejahatan luar biasa, tapi kalau ditinjau dari ilmu secara psikologis ini sebenarnya seperti apa Mbak Hanifah? Karena kan ini ternyata korbannya tidak hanya anak-anak begitu ya, tetapi juga 1 orang dewasa. Ini Anda mengklasifikasikan seperti apa? Oke, saya justru lebih menyoroti kenapa korbannya adalah anak-anak. Berarti di situ kan ada gangguan kejiwaan. Kita harus ngetes dulu ya, walaupun ini kan yang menilai adalah orang awam gitu ya, secara keilmuan kriminologi, bukan psikolog atau psikiater gitu ya. Tetapi pada dasarnya seorang dewasa itu tidak akan tertarik kepada anak-anak, justru ingin melindungi. Tetapi ketika dia ingin melecehkan, berarti kan ada gangguan. Jadi yang pertama kali yang membuat dia melakukan adalah ada gangguan kejiwaan tadi itu. Kemungkinan ada pedofil. Nah, ketika dia seorang pedofil dan dia seorang pemimpin, berarti berbahayalah gitu ya. Ini baru 3 yang ketahuan, kita nggak tahu berapa orang lagi gitu ya. Nah, ini juga baru yang ketahuan adalah si Kapolresnya. Kita nggak tahu berapa orang pula yang sudah terjerat atau bersama-sama memiliki gangguan mental tersebut. Yang kedua, secara struktural tadi itu, ketika seseorang yang dianggap sudah memiliki kekuasaan harusnya kan tidak melakukan hal itu. Ini kan membuat masyarakat semakin tidak percaya terhadap institusi Polri. Nah, yang terakhir adalah ini adalah anak-anak dan mereka berbayar gitu ya. Dia mencari di micet. Berarti kan ada perdagangan anak di situ. Nah, ketika ini perdagangan anak berarti kan ini dampaknya jangka panjang secara psikologis. Jadi bukan hanya secara psikologis oleh pelaku yang dirasakan oleh pelaku, tapi bagaimana dampak psikologis anak-anak 3 anak ini yang menjadi korban. Ini harus menjadi perhatian dari pemerintah. Mungkin kalau menyoroti usia-usianya ya Mbak, tadi kan disebutkan kurang lebih ada yang 16 tahun, 13 tahun, bahkan ada yang di bawah 10 tahun. Ini seperti apa dan kemudian ini bagaimana bisa 1 orang dewasa yang sebenarnya tidak mengenal mereka ya, informasinya ini bisa menarik perhatian mereka sehingga mereka mau melakukan hal tersebut. Tapi mohon maaf dijawab nanti Mbak Hanifah, kami akan kembali sesaat lagi pemirsa usai jeda berikut ini. Ada kembali di Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa. Mbak Iva, kita lanjutkan kembali ya. Tadi sempat terpotong bahwa ini kalau dilihat dari usianya ada 6 tahun, 13 tahun, 16 tahun, bahkan di atas 17 tahun begitu ya. Cara-cara apa yang kemudian ini digunakan sehingga penegak hukum yang seharusnya dipercaya ini bisa melakukan aksi yang begitu bejat, begitu biadab yang kita semua bahkan nggak nyangka gitu ya. Oke. Kita bisa melihat begini, bisa jadi si anak-anak ini korbannya yang tentunya sudah remaja ya, yang sudah remaja ini mengetahui siapa yang akan menjadi pelakunya gitu ya. Saya nggak tahu nih kalimat paling bagus apa. Kalau yang anak kecil kan nggak tahu ya. Bisa jadi mereka justru bangga ketika yang mencari dia adalah jabat gitu. Kan bisa jadi seperti itu kan. Yang harapan anak-anak zaman sekarang kan seperti itu ya. Gimana caranya menjerat orang yang punya jabatan atau kebanggaan menjadi kebanggaan tertentu. Tapi ada kemungkinan karena dia menggunakan kekuasaan sehingga dia mudah sekali mencari anak-anak seperti itu. Jadi yang perlu kita ketahui adalah kenapa dia menjerat anak-anak muda. Jangan-jangan karena dia mengalami eskalasi dalam tontonan pornografi itu. Karena yang sama-sama kita ketahui bahaya pornografi itu kan luar biasa. Ini sedang dialami oleh orang dewasa yang seharusnya prefrontal korteksnya itu sudah jalan.
yaitu bagian di kepala, di atas pelipis ini yang mengetahui bagaimana dia mempertahankan moralnya. Ketika ini tidak bisa dipertahankan, berarti kan secara moral dia salah gitu ya. Siapa tahu dia sebetulnya fetisnya adalah ke anak-anak gitu. Karena kalau dilihat dari pandangan-pandangan normal, nggak mungkin seorang dewasa itu tega melakukan hal ini kepada anak-anak yang berusia 6 tahun. Yang mungkin cocoknya jadi ponakannya atau anaknya sendiri. Jadi yang perlu kita ketahui adalah bagaimana pornografi ini sangat mempengaruhi moralitas orang dewasa pula. Oke, baik. Tapi kalau melihat dari bagaimana pelaku melakukan hal ini begitu ya, apalagi kalau kita berbicara mengenai institusi kepolisian ini kan cukup ketat begitu ya. Kalau kita melihat level dari pelaku sudah AKBP begitu, bawahan-bawahannya ini pasti banyak. Mengapa tidak ketahuan dari dulu gitu ya? Apakah pelaku ini bisa dikatakan memang sebegitu lihainya melakukan hal ini sehingga bisa tertutup begitu, atau memang ada apa ya, semacam upaya untuk menutupi hal yang kemudian dilakukan oleh atasannya? Oke, baik. Sebelum masuk kepolisian pasti ada screening tertentu, ada tes-tes tertentu, ada ujian-ujian psikologis yang menentukan dia itu sehat jasmani dan rohani dan mentalnya juga normal gitu ya. Nah, ketika ini terjadi bisa jadi memang di pertengahannya itu baru muncul itu, dan karena ada kekuasaan dia jadi bisa melakukan hal ini. Lalu seperti yang Mbak Tiara tadi sampaikan, ini kan sudah di level tinggi, apakah tidak ketahuan? Bisa jadi memang tidak ketahuan karena dia pintarnya dia memanipulasi kekurangannya tadi. Bisa jadi anak buahnya tahu, tapi karena ini seorang atasan jadi berusaha menutupi bersama-sama. Ini kan berarti kejahatan terstruktur kan, karena ditutupi oleh orang di sekitarnya. Nah, ini yang membuat sangat-sangat bahaya ketika sebuah kejahatan dilakukan oleh seorang pimpinan. Baik, dampaknya akan seperti apa Mbak? Kalau Mbak Iva tadi kan sudah menjelaskan bahwa anak-anak yang kemudian ini diberikan tontonan video porno begitu ya, apalagi ini mungkin kita tidak tahu korbannya bisa jadi lebih dari yang kita ketahui sekarang. Betul. Seperti apa? Sebetulnya begini, ketika dia juga seorang pemimpin dan dia itu kecanduan pornografi, lalu bagaimana ketika dia mendapati ada kasus tentang pornografi? Dia pasti tidak akan bisa memberikan kebijakan-kebijakan yang baik karena dia juga pengguna. Gitu. Jadi yang paling bahaya sebetulnya itu gitu ya. Kita nggak tahu korban-korban yang lain seperti apa. Bahkan apakah si bapak ini atau si pelaku ini menormalisasi perilaku seperti ini kepada para anggotanya. Oke, baik Mbak Iva, terima kasih banyak. Tentu kita harapkan sama-sama bahwa kejadian serupa ini tidak terjadi lagi dan penegak hukum bisa menjalankan tugas yang sebenar-benarnya begitu ya. Karena kepada siapa lagi rakyat ini akan percaya untuk menyelesaikan kasus-kasus serupa jika memang mereka yang dipercaya aja ini terlibat dalam kasus-kasus serupa begitu ya. Terima kasih banyak Mbak Iva. Sama-sama Mbak atas Tiara. waktu dan juga perspektifnya yang sudah diberikan kepada kami. Dan pemirsa, informasi berikutnya akan kami hadirkan di Apa Kabar Indonesia Malam usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Ada kembali di Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa. Warga perumahan Pesona Depok meminta pemerintah daerah merelokasi keberadaan tangki air dengan kapasitas 10 juta liter karena tangki miring dan membahayakan. Warga sekitar lokasi pembangunan tangki air PDAM Kota Depok melayangkan protes ke pemerintah dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Hasil putusan pengadilan menemukan bahwa pembangunan penampung air tersebut cacat teknis. Selama berproses di pengadilan juga telah keluar hasil kajian dari Lembaga Teknologi Universitas Indonesia Lemtek UI bahwa pondasi bangunan tangki air tersebut miring. PT Tista tak bisa menunjukkan AMDAL kepada warga. Warga juga mengungkapkan keresahan tidak kuatnya tanah yang akan menampung 10 juta liter air, apalagi jarak tanah tangki lebih tinggi daripada rumah warga Pesona. Mereka menyoroti dampak lingkungan yang telah terjadi sejak awal pembangunan. Pondasi itu sudah longsor, ada bocor tanah hingga banjir lumpur. Warga berharap proyek tersebut bisa dievaluasi atau direlokasi agar tidak membahayakan keselamatan penduduk sekitar. Yang tadi disampaikan warga adalah dari Lemtek. Karena memang hasil uji dari Lemtek itu ada penurunan pondasi sehingga itu agak miring lah gitu, posisi water tanknya ya seperti itu. Nah, atas rekomendasi itu kita buatlah di desain engineering perencanaan kita bikin dua. Ada yang pertama dari
Lemtek UI ya, kemudian ada juga dari konsultan. Itu kita gabungkan dan kita minta juga pendapat dari UI kembali, kemudian hasilnya seperti ini. Jadi ini adalah sebetulnya proses untuk menambah pondasi sehingga kemiringan itu tidak akan miring lagi kembali seperti itu. Nah, dengan ratanya itu maka insya Allah itu tidak akan terjadi tumpahan, pecah dan sebagian tumpahan ke warga seperti itu. Kasus pembunuhan yang menewaskan seorang pemilik tempat pencucian mobil di Prabu Muli, Sumatera Selatan akhirnya terungkap. Tim Satreskrim Polres Prabu Muli berhasil menangkap 2 orang terduga pelaku yang tak lain merupakan 2 orang karyawannya yang masih di bawah umur. BR dan RZ ditangkap tak sampai 24 jam setelah melakukan aksi pembunuhan saat mencoba untuk kabur dengan kendaraan milik korban di wilayah Musi Banyuasin. Di hadapan penyidik, kedua pelaku mengaku nekat menghabisi nyawa korban karena sakit hati sering mendapatkan kekerasan fisik dan verbal. Korban mengaku sering dihina miskin oleh korban. Bahkan, salah seorang korban berinisial BR, pemirsa ini mengaku sering dicabuli oleh korban saat malam hari setelah selesai bekerja. Dari tangan para pelaku, polisi mengamankan barang bukti berupa handphone dan 1 unit mobil milik korban, serta linggis dan pisau yang juga digunakan untuk menghabisi korban. Kasus pembunuhan yang menewaskan seorang pemilik tempat pencucian mobil, pemirsa, di Prabu Muli, Sumatera Selatan ini akhirnya terungkap. Kejadian perkara rumah yang di mana ditemukan pengemban mayat. Dan barang bukti memang lagi daftar pencarian barang terkait pipa besi yang digunakan untuk membunuh. Ya, Polres Metro Jakarta Barat mengungkap fakta, pemirsa, di balik 2 jenazah wanita yang ditemukan tewas di toren rumahnya di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Informasinya, pelaku rupanya orang yang rutin meminjam uang kepada korban sejak 2021 dengan total hingga 90 juta rupiah. Pelaku yang juga mengaku memiliki kemampuan spiritual dan memiliki teman dukun yang dapat menggandakan uang hingga mencarikan jodoh untuk anaknya. Niat menghabisi kedua korban muncul lantaran pelaku tidak terima dimaki korban saat ritual mencari jodoh gagal pada Sabtu siang 1 Maret 2025. Kedua korban dihabisi dengan benda tumpul. Sempat kabur dengan menggondol uang 50 juta milik korban, pelaku akhirnya berhasil ditangkap. Bersama pelaku, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti. Tersangka kini dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup atau hukuman mati.
Iya, akibat ulah sang anak seorang ibu rumah tangga di Taman Sidoarjo, Jawa Timur tewas dibacok seorang pria teman anaknya sendiri. Pelaku kesal dan sakit hati dihina anak korban. Ini mas, ambulan mas, ambulannya mas. Ya, inilah kondisi rumah Sri Budi Hartini yang berusia 59 tahun pemirsa yang tewas akibat dibacok teman anaknya sendiri saat berada di rumahnya. Korban tewas akibat luka parah yang dideritanya. Sementara pelaku Teguh Hadi Joko Santoso alias Daok yang berusia 46 tahun, teman akrab anak korban berhasil ditangkap polisi dalam waktu kurang dari 1 kali 24 jam. Dari hasil pemeriksaan polisi diketahui motif dari pembunuhan itu adalah dendam pelaku kepada anak korban karena menghina pelaku mandul dan tidak bisa punya anak. Selain itu, pelaku juga cemburu terhadap anak korban yang sering bertemu dengan istri pelaku. Tidak ketemu anak korban, pelaku justru membacok korban yang merupakan ibu kandung dari rekan pelaku yang menghinanya. Selain menangkap pelaku pembunuhan, polisi juga mengamankan barang bukti senjata tajam jenis golok yang digunakan pelaku untuk membacok korban hingga tewas. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, saat ini pelaku diamankan di sel tahanan Polresta Sidoarjo. Sementara korban telah dimakamkan oleh keluarga di pemakaman desa setempat. Ya pemirsa, sebuah kapal tongkang batu bara hantam rumah warga di Sungai Musi, Kota Palembang. Awas, Nyek, keluar, Nyek. Nyek, keluar lah, Nyek. Beginilah video amatir yang merekam detik-detik kapal tongkang pengangkut batu bara menghantam 3 rumah warga. Akibatnya 1 rumah rusak parah dan 2 rumah lainnya rusak ringan. Saat peristiwa terjadi, salah satu pemilik rumah sedang sakit dan beristirahat. Namun mendengar teriakan warga, Suryati langsung keluar bersama suaminya untuk menyelamatkan diri. Keduanya pun selamat pemirsa, meski rumah mereka porak-poranda tanpa satu pun barang yang bisa diselamatkan. Diduga kapal tongkang yang hendak berputar balik ini kehilangan kendali yang kemudian menghantam rumah warga. Saat ini pihak kepolisian Polair Polrestabes Palembang masih melakukan penyelidikan guna memastikan penyebab terjadinya kecelakaan. Seorang wanita di Kabupaten Buru Selatan Maluku diterkam seekor buaya sepanjang 4 meter. Korban diterkam hingga tewas saat bersama 2 temannya memanen sayur kangkung di sungai tersebut. Inilah video amatir warga yang beredar luas pemirsa memperlihatkan detik-detik seorang wanita diterkam buaya hingga meninggal dunia. Tarti Kolek Susu berusia 43 tahun, warga Desa Fogi, Kecamatan Kepala Madan, Kabupaten Buru Selatan, Maluku. Dalam video ini warga dihebohkan ketika korban tiba-tiba saja digigit seekor buaya sepanjang 4 meter di Sungai Air Biak, Desa Fogi, Maluku. Proses evakuasi korban berjalan dramatis lantaran buaya membawa tubuh korban ke dalam air. Setelah berjam-jam lamanya, jasad korban akhirnya ditemukan dan langsung diserahkan ke keluarga korban. Salah satu gudang yang diduga tempat penyimpanan minyak kita disegel di Pergudangan Karawang, Jawa Barat pemirsa. Ratusan botol dan kemasan minyak kita yang sudah dikemas disegel. Ini beberapa hasil penelusuran. Ya, berada di kawasan sentra Bishub Karawang, Jawa Barat, gudang pabrik minyak kita disegel. Polisi dari Mabes Polri, Satgas Pangan, dan jajaran Kementerian Perdagangan ini melakukan penjagaan di lokasi.
Tak hanya itu pemirsa, dari Kementerian Perdagangan sudah memasang garis tertib niaga lain pada ribuan botol kosong untuk kemasan minyak kita, mesin kemasan, dan kemasan karton minyak kita yang sudah siap edar. Aksi tidak terpuji dilakukan sejumlah pengendara motor membongkar separator busway karena terjebak saat melawan arah menghindari razia polisi. Jalannya ke sana, Bang, jalannya. Jalannya ke sana. Ya, jalan ke sana, jalan. Inilah video amatir yang viral memperlihatkan sejumlah pengendara motor gotong royong membongkar pembatas jalur busway dengan tujuan agar pemotor bisa keluar dari jalur busway di Jalan Yosudarso, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Bahaya, jalan ke sana nggak bakalan ditilang polisi sono. Para pengendara motor ini panik menghindari razia kepolisian yang ada di depannya sehingga nekat memutar dan melawan arah. Namun dari arah berlawanan datang bus Transjakarta yang melintas dan membuat para pemotor tersebut sempat terjebak. Kondektur bus Transjakarta meminta para pengendara motor putar arah, namun mereka malah bersama-sama membongkar separator busway agar dapat keluar dari jalur busway. Jalannya ke sana, Bang, jalannya. Jalannya ke sana. Ya, jalan ke sana, jalan. Jalan ke sana, jalan. Jalan ke sana. Jalan ke sana. Ya, dan informasi tadi sekaligus menutup Apa Kabar Indonesia malam hari ini, pemirsa. Saya Tiara Harahap. Dan saya Kiana, pemirsa, pamit undur diri. Namun sesaat lagi program 2 Sisi akan hadir untuk Anda bersama dengan Arif Fadil dan juga Aditya Nugroho. Akhir kata kami pamit, pemirsa. Selamat malam. Sampai jumpa.